Selanjutnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, qala mu'allif rahimahullah taala, nafa'ana Allah bi ilmihi fi dharain amin. Wal qalbu huwal maqbulu 'indallah. Hati itulah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tubuh, bukan anggota tubuh, bukan fisik manusia yang diterima di sisi Allah, melainkan qalbu, yaitu hati. Idza salima min khairillah, itu pun dengan syarat apabila hati itu terbebas selain daripada Allah. Artinya hati itu tidak ada ikatan-ikatan selain hanya kepada Allah. Wa huwal mahjubu 'anillah, dan hati itu dihijab atau dihalangi dari Allah apabila idza shara mustaghriqan bi khairillah, apabila hati itu terikat dengan selain daripada Allah. Oleh sebab itu hati itu akan diterima oleh Allah apabila hati itu tidak terikat atau bebas dari ikatan-ikatan selain hanya kepada Allah. Maka jangan sampai hati kita itu terikat dengan harta, terikat dengan jabatan. Apabila hati kita itu terikat dengan duniawi, dengan selain daripada Allah, maka hati itu pun tertolak, tidak diterima di sisi Allah. Wa huwa al-mutalibu wa huwal al-mukhatabu. Dan hati itu adalah sesuatu yang menjadi objek perintah Allah, sesuatu yang menjadi sasaran-sasaran terhadap perintah-perintah Allah. Artinya ketika Allah memerintahkan manusia, ketika Allah memerintahkan insan, sebenarnya Allah itu memerintahkan kalbu manusia, bukan fisiknya saja. Bahwa al-mu'atabu wal mu'aqabu. Dan hati itulah yang menjadi sasaran kritik atau menjadi sasaran sindiran-sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah itu mengkritisi tindakan manusia yang misalnya tidak mau beriman, tidak mau mengerjakan perintah, maka kritisan Allah Subhanahu wa taala itu ditujukan sebenarnya pada hakikatnya adalah kepada kalbu manusia. Bahwa allazi yasta'adu bil qurbi minallah, dan hati itulah yang merasa bahagia dia ketika dia dekat dengan Allah. Maka ketika kita rajin beribadah, bersemangat beribadah, mendekat kepada Allah, sebenarnya yang bahagia itu adalah kalbu kita. Sebenarnya yang bahagia itu adalah hati kita. Fayuflihu idza zakkahu, dan hati itu pun merasa beruntung dia apabila kita bersihkan dari hal-hal yang duniawi sehingga tidak kotor kalbu kita. Maka yang merasa bahagia itu sebenarnya adalah kalbu kita.